Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum ya. Di video kali ini kita akan membahas tema tentang tanpa meterai perjanjian sah. Pembebanan meterai dalam sebuah dokumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai ya. Undang-undang ini ya, Undang-Undang Bea Meterai ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai karena ini aturan yang lama ini sudah tidak sesuai dengan lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan mengenai tata kelola bea meterai ya. Oke, kita lihat aja sekarang selanjutnya penjelasan mengenai meterai di dalam satu dokumen. Kita lihat dulu mengenai pengertian dulu dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, yaitu yang pertama itu bea meterai. Bea meterai ini adalah pajak atas dokumen. Jadi bea meterai melakukan pajak ya, pajak atas dokumen itu bea meterai. Nah, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Ini adalah dokumen. Selanjutnya meterai sendiri diatur, yaitu dijelaskan bahwa materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Ya, jadi meterai ini adalah untuk membayar pajak dokumen. Ya, pajak dokumen adalah bea meterai. Begitulah kira-kira penjelasannya di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Kita lihat objek bea meterai itu diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2020. Nah, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang sifat perdata. Inilah yang biasa dikatakan ya, bea meterai digunakan untuk dokumen keperdataan, misalnya perjanjian ya, itu salah satunya. Jadi di sini adalah untuk dokumen ya, untuk menerangkan suatu kejadian. Dan yang kedua ini objeknya adalah dokumen digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, ini. Nah, jadi sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi di sini tidak ada yang menyaratkan kenapa harus bea meterai itu, haruskah bersuatu kejadian harus memakai suatu meterai, ditempel meterai. Baik. Kita lihat di sini, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian sifatnya perdata itu apa ya. Yang pertama, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya ya. Jadi ini perjanjian atau surat keterangan itu sudah ada meterainya, berarti sudah membayar ya dokumen. Akta notaris beserta grus, salinan dan kutipannya. Akta pejabat pengelola tanah atau PPAT beserta salinan dan kutipannya. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, ini lanjut dokumen lagi, yaitu dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang dan grus risalah lelang. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah. Ya, di sini yaitu yang pertama menyebutkan penerima uang atau berisi pengakuan bahwa uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau perhitungkan. Ini biasanya disebut di dalam kwitansi. Ya, jadi di atas 5 juta rupiah ini dikenakan kwitansi bea meterainya ya. Ya, jadi biasa orang sebut kwitansi di situ. Nah, makanya ada 5 juta, ada meterainya, yaitu nanti dibebankan bea meterainya. Dan 8, dokumen lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi itu dokumen-dokumen keperdataan yang sebagai objek bea meterai. Nah, bea meterai ini dikenakan satu kali untuk setiap dokumen dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Ya, ini. Jadi bea meterainya ada sebesar Rp10.000. Nah, fungsi meterai dalam satu dokumen pada dasarnya merupakan label yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Ya, tadi disebutkan bahwa meterai itu adalah bentuk dasar bukti bayar pajak atas dokumen. Nah, bea meterai sendiri merupakan dokumen agar dapat digunakan sebagai suatu alat bukti. Jadi di sini digunakan sebagai alat bukti. Alat bukti di mana? Ya, kalau ujungnya nanti ke persidangan.
Nah, meterai tidak serta membuat suatu dokumen menjadi sah atau tidak. Ya. Jadi kalau tidak ada meterai, itu selanjutnya ketika tidak bisa meterai, bisa nggak digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Nah, namun di sini ada dokumen misalnya perjanjian atau surat pernyataan tidak dibuka meterai, maka dokumen tersebut belum bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi belum. Terus apa langkah hukumnya? Yaitu apabila ingin menjadikan dokumen tersebut jadi bukti di persidangan, maka harus membayar biaya meterai terlebih dahulu atau biasa dikenal dengan istilah pemeteraian kemudian. Nah, ini diatur dalam undang-undang yang namanya pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian ini ya, maksudnya adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri. Nah, pemeteraian kemudian ini dilakukan untuk dokumen yang bersifat perdata yang materinya tidak ada atau kurang dibayar dan atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ya, jadi ketika belum ada materai itu namanya pemeteraian kemudian. Nah, siapa yang berhak? Nah, pemeteraian kemudian ini atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh menteri. Jadi ketika ada dokumen yang tidak digunakan sebagai alat bukti persidangan, maka harus dilakukan pemeteraian. Silahkan datang ke kantor pos untuk dilakukan pemeteraian. Nah, itulah nanti yang akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Jadi kesimpulannya, jadi sah atau tidaknya perjanjian tidak ditentukan oleh ditempelnya atau dibubuhi meterai. Tetapi syarat sahnya perjanjian itu sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, sesuatu yang hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Terkait mengenai sahnya perjanjian bisa dilihat di video kami di channel ini ya. Oke, begitu, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.